Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5691. Seorang biksu prajurit yang mengikuti di belakang putra Buddha Putra Nuh. Pada saat ini matanya penuh kecemerlangan, dan niat membunuhnya mendidih. Napas anak Buddha Nuh hampir berhenti sejenak. Ketika Harvey York melakukan ini, itu sama dengan menikamnya langsung di pintu. Untuk Sekte Bumi, manik-manik 9 Zi yang legendaris tidak boleh salah. Kalau tidak, apalagi dia. Bahkan kuil atas awan tidak bisa memberikan penjelasan. Kombinasi dari 9 manik-manik Zi membuktikan bahwa umur panjang tidak hanya dikenal aula umur panjang, tetapi juga ke Sekte Bumi. Zi mata mandala legendaris ini belum lahir selama bertahun-tahun. Sekarang setelah lahir, manik-manik 9 Zi yang legendaris telah melihat kemungkinan persatuan. Tetapi dalam keadaan ini, karena tindakannya yang sembrono, Zi ini maniknya rusak. Jika ini masalahnya, saya khawatir kuil puncak awan akan langsung mencekik dia, yang disebut Buddha. Semuanya, legenda Sekte Bumi akan berakhir pada saat ini. Harvey York tersenyum. Dunia tidak akan pernah melihat pemandangan di mana 9 manik-manik Zi legendaris berada serikat. Kamu berani menyentuhku. Berani menyentuh kerabat dan teman-temanku. Kamu adalah anak kura-kura. Meskipun apa yang disebut sumpahmu mungkin tidak berharga, namun saya hanya ingin melihat. Anda ingin membunuh saya, tetapi Anda tidak dapat membantu saya. Meminta maaf, bersumpah. Mendengar kata-kata Harvey York, ada kegemparan di antara hadirin. York bermarga hanya mencubit putra Buddha Nuh sampai mati. Sumpah Buddha yang paling penting. Bahkan Sekte Bumi menganggap sumpah itu sangat penting. Selama putra Buddha Nuh benar-benar bersumpah di depan semua orang, maka saya takut dia tidak akan berani hidup bersama Harvey York dalam kehidupan ini. Buddha itu hanya manik-manik Zi. Jika dia ingin memecahkannya, dia akan memecahkannya. Rebecca Monroe bergegas pada saat ini, mencoba menghentikan semua ini. Lagi pula itu barangnya. Kami tidak merasa buruk. Jelas, dia tidak tahan dengan sikap arogan dan mendominasi Harvey York sikap saat ini. Apa-apaan, seseorang dari dataran tengah masih berpikir bahwa dia dapat menangani satu generasi putra Buddhis sesuka hati. Pada saat ini, dia tidak bisa melihat situasi sama sekali. Harvey York tersenyum sedikit pada saat itu dan berkata, "Syaratnya telah berubah. Saya minta maaf. Saya harus berlutut." Bab 5692. Mendengar kata-kata Harvey York, Rebecca Monroe tertegun sejenak, dan kemudian mencibir. "Orang-orang dari dataran tengah. Kamu pikir kamu siapa? Adalah masih berlutut. Bahkan jika kamu menjadi kuburan, putra Buddhisku tidak bisa berlutut. Menurutmu, karakter seperti apa anak Buddhisku? Satu-satunya yang bisa membuatnya berlutut adalah para dewa dan Buddha di langit. Kamu bahkan tidak buang air kecil dan melihat ke cermin untuk melihat apakah kamu memiliki kualifikasi." Harvey York tersenyum dan berkata ringan, "Jika Anda menambahkan satu lagi, Anda harus bersujud 3 kali." Mata Rebecca Monroe penuh dengan sarkasme dan dingin. "Bicaralah kepada kami seperti ini. Kamu tidak punya tempat untuk mati. Aku memberitahumu. Kamu tamparan." Kali ini, sebelum kata-kata Rebecca Monroe selesai, putra Buddha Nuh telah menamparkan punggungnya dan menamparnya ke tanah. "Diam, diam Laozi. Buddha, kenapa?" Rebecca Monroe jatuh ke tanah, menutupi wajahnya dengan rasa tidak percaya.
Dia tidak percaya dalam hal apapun bahwa dia akan berakhir seperti ini ketika dia berbicara untuk Putra Buddha. Nuh. Tamparan. Saat ini, Putra Buddha, Nuh, tidak berbicara omong kosong, tetapi menamparkan Rebecca Monroe dengan pukulan backhand. Pada saat ini, dia tidak bermaksud mengasihani Jade sama sekali. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu secara langsung. Setelah 2 tendangan lagi di wajah Rebecca Monroe, Putra Buddha Nuh berkata dingin. Karena pelacur ini sangat banyak bicara. Adalah penghinaan besar jika harus bersujud pada bajingan di depanku dan minta maaf. Rebecca Monroe menutupi wajahnya saat ini. Dan wajahnya penuh dengan kejutan dan keluhan. Dia benar-benar tidak berani berbicara lagi. Melihat adegan ini, semua penonton terkesiap. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa karena manik-manik Z, Putra Buddha Nuh akan terjepit sampai mati. Rebecca Monroe bukan hanya mainan Putra Buddha Nuh, tetapi juga mewakili persahabatan antara dia dan 4 suku besar. Sekarang ini masalahnya. Itu di luar harapan semua orang. Nama keluarga adalah York. Kamu luar biasa. Setelah melampiaskan amarahnya, Putra Buddha Nuh berbalik dan melihat Harvey York dengan dingin di wajahnya. Pertandingan hari ini, saya kalah. Saya akui. Tapi gunung tidak mengubah air. Pegunungan hijau selalu di sana. Dan air hijau tidak berubah. Saya harap Anda akan dapat hidup bahagia dan aman di hari-hari Anda di luar tembok besar. Ketika suara itu jatuh, Putra Buddha Nuh berlutut dengan dot pop dan bersujud 3 kali ke arah Harvey York. Tuan Muda York, maafkan aku. Apa? Melihat bahwa Putra Buddha Noah benar-benar berlutut dan meminta maaf kepada Harvey York, penonton terkejut pada saat ini. Banyak wanita terkenal tidak bisa menahan diri untuk menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali untuk membuatnya yakin bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Ini di luar imajinasi. Ini luar biasa. Sebuah manik-manik Z memiliki begitu banyak energi. Bisakah seorang putra Buddhis dari Sekte Bumi Buddhis mengenali nasihatnya begitu rapi? Adegan ini di luar pemahaman semua orang. Juga beritahu semua orang bahwa 9 manik-manik Z dibuat oleh umat Buddha nenek moyang pasti punya sesuatu yang luar biasa. Jika tidak akan begitu. Mata Harvey York sedikit menyipit, menatap biksu Buddha di depan dia. Tapi sedikit penghargaan melintas di matanya. Ketika rusak, itu pecah. Dan itu bisa menekuk dan meregang. Menjadi sangat kejam pada dirinya sendiri. Putra Buddha ini, Nuh, mungkin tidak hanya begitu sombong dan mendominasi di permukaan. Lagi pula, bahkan seorang tuan muda tingkat atas seperti Araceli Hoffman, dengan kedalaman pikiran, mungkin tidak bisa menahan penghinaan seperti itu, kan? Bab 5693. Setelah beberapa saat, Harvey York mengambil kembali mandala dan melirik Zimanik di tangannya. Dan berkata sambil tersenyum, saya sudah merasakan ketulusan Putra Buddha Nuh. Adapun manik-manik Z ini, karena ini milikku, maka aku akan menyimpannya. Tapi saya dengar akan ada upacara berlayar Buddha di puncak awan. Kuil segera. Pada saat itu, saya mungkin mengirim manik-manik Z ini ke sana. Mudah-mudahan saya bisa pergi ke tempat Sang Buddha untuk minum secangkir teh panas. Setelah berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Melihat sosok Harvey York pergi, seluruh tempat itu sunyi seperti kematian. Saya tidak tahu dari mana anak ini berasal, tapi dia benar-benar menakutkan. Untuk dapat membiarkan Putra Buddha Nuh menderita kerugian besar. Dan Putra Buddha Noah perlahan berdiri dari tanah, menatap Harvey. Mata York. Tidak ada kegembiraan, kemarahan, kesedihan dan kegembiraan yang bisa dilihat.
Tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa tangan kanannya gemetar dengan kemarahan. Jika dia tidak secara paksa menekan amarahnya saat ini, aku khawatir dia akan sudah membuat langkah yang kuat. Namun, tidak heran jika putra Buddha, Nuh, marah. Maksud kunjungannya hari ini adalah untuk mengajak Zimata Mandala ini kembali ke Cloud Kuil atas. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat mencapai cerita yang bagus dalam agama Buddha, tetapi juga dapat meningkatkan statusnya di kuil atas Cloud, dan dia akan menjadi kepala biara di masa depan. Tapi penampilan Harvey York tidak hanya membuat rencananya sia-sia, tapi kebanyakan yang penting, membuatnya malu. Mulai saat ini, dia mungkin telah menjadi lelucon terbesar klan bumi. Buddha, maafkan aku. Ini semua salahku. Kamu telah menderita penghinaan besar. Pada saat ini, Rebecca Monroe telah berdiri, menutupi wajahnya dan berjalan ke sisi putra Buddha, Nuh. Tapi jangan khawatir, acara hari ini pasti tidak akan bocor sedikit pun. Siapapun yang berani keluar dan berbicara omong kosong, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Saat berbicara, mata Rebecca Monroe menyapu lapangan. Kebencian dan kedinginan membuat semua orang di lapangan gemetar. Pada saat ini, siapa yang berani membuat masalah dengan Rebecca Monroe yang marah? Belum lagi, ada putra Buddha Nuh dan kuil puncak awan di belakang dia. Putra Buddha Nuh berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah akhir dari masalah ini. Mari kita selidiki masalah yang bermarga York ini. Karena dia tahu tentang upacara Sai Buddha. Dia juga bersaing denganku untuk salah satu dari 9 manik-manik Zi. Itu berarti dia tahu apa yang akan terjadi pada upacara Ciper. Hal besar itu tidak mungkin salah. Selain itu, ketika saatnya tiba, upacara Saifu akan mengirim undangan surat untuk York yang bermarga ini. Rebecca Monroe tertegun sejenak, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya dan berkata, Buddha, saya tidak mengerti. Untuk perayaan besar upacara Saifu, bahkan di atas lingkaran di luar tembok besar, sangat sedikit orang yang dapat berpartisipasi. Orang ini tidak hanya memukulmu di wajah, tetapi juga memukul kuil atas awan di wajah. Kenapa masih? Putra Buddha Nuh berkata dengan dingin. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda harus terlebih dahulu memberi dia. Kamu telah bersamaku begitu lama. Kebenaran yang begitu sederhana. Kamu masih belum memahami. Ketika Rebecca Monroe mendengar kata-kata itu, dia segera mengangguk. Buddha telah pandangan ke depan dan menyusun strategi. Saya mengerti. Aku akan mengirim orang ke dataran tengah untuk mencari tahu siapa orang ini. Adapun rasa malu sang Buddha hari ini, itu akan dibalas 100 kali lipat dalam masa depan. Ketika putra Buddha, Nuh, mendengar ini, ekspresinya sedikit melunak. Kemudian dia menyipitkan mata dan menyapu orang-orang di sekitarnya. Dan setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya. Dengan sedikit ketidakpuasan, ayo kembali. Bab 5694. Lelang berakhir tanpa suara. Dan apa yang terjadi di lantai 3 adalah ditakdirkan untuk tidak diketahui oleh orang biasa. Semua orang tahu bahwa ancaman Rebecca Monroe bukanlah kata-kata kosong. Jika seseorang benar-benar berani berbicara tentang apa yang terjadi di lantai 3, Femme Fatale itu pasti akan menyelidiki masalah ini dan membunuh semua keluarga yang banyak bicara. Berasumsi sebagai miliknya. Tetapi juga mengajarkannya semua keterampilannya. Buddhist King Kong. Seorang master seni bela diri di tingkat dewa perang. Jadi, menyinggung putra Buddha, Nuh, sama dengan menyinggung Raja Kong di kuil puncak awan. Anak serigala. King Kong, menarik sekali. Harvey York tersenyum. Jadi, bagaimana ayah sang Buddha, Nuh, akan membalas dendam padaku?
pergi dan bermimpi memeluk paha King Kong di Cloud Top Temple. Dan kemudian satu generasi Buddha King Kong, secara pribadi ditembak, memerintah setan dan menaklukkan setan. Mendengar kata-kata Harvey York yang sedikit menggoda, Wendy Monroe tidak tahu bagaimana menjawabnya. Hanya dapat dikatakan bahwa Tuan Muda York ini terlalu berani. Di luar benteng, siapa yang tidak akan terjebak ketika mendengar 4 kata itu King Kong Buddha? Hanya Tuan Muda ini. Tidak hanya tidak takut sama sekali, tetapi juga terlihat sedikit harapan. Mungkinkah dia benar-benar ingin berkonfrontasi dengan King Kong dari kuil puncak awan? Apalagi Harvey York sangat tertarik. Legenda mengatakan bahwa semua biksu Buddha suka mundur dan menyadari jalan kesatuan surga dan manusia. Kitab suci Buddha klasik, The, juga memiliki efek tertentu pada hal ini. Jika benar-benar ada orang di dunia yang dapat memahami Tao, salah satunya langit dan manusia, maka orang-orang dalam agama Buddha dan Taoisme pasti akan memiliki keunggulan bawaan. Dan apa yang disebut umur panjang tampaknya terkait erat dengan cara kesatuan surga dan manusia. Manik-manik Z. Kesatuan manusia dan alam. Harvey York mendekat. Lalu dia mengeluarkan manik-manik mandala Z dan bermain di dekatnya. Setidaknya dalam waktu singkat, dia belum melihat apa yang begitu istimewa tentang manik-manik Z ini. Melihat apa yang termasuk sikap Harvey York dan bermain dengan manik-manik Z di dalam dirinya sendiri, Wendy Monroe menjadi semakin tidak bisa berkata-kata. Setelah dia dengan hormat mengundang Harvey York ke Mercedes-Benz Maybach, dia membuka kaca tersembunyi di barisan belakang dan memberi isyarat kepada pengemudi untuk mengemudi. Bab 5695. Setelah beberapa menit berkendara, saya akhirnya meninggalkan area di mana pagoda berada terletak dan berjalan ke jalan lingkar. Melihat bahwa tidak ada yang bisa dilakukan di sepanjang jalan, Wendy Monroe berkata lembut, "Harvey York, apakah kamu takut atau tidak? Tapi setelah kejadian hari ini, saya khawatir Anda dan Putra Budanu akan menjadi musuh abadi. Dan jenis yang tidak bisa didamaikan." Ketika sampai pada hal ini, Wendy Monroe masih penuh dengan ketidakpercayaan. Harvey York mampu memaksa Nu dan putra Buddhis itu untuk berlutut dan kau tahu untuk meminta maaf. Meskipun adegan ini terlihat dengan matanya sendiri, tetap saja terasa sedikit seperti mimpi, atau harus dikatakan bahwa status 3 biara besar di luar bentengnya terlalu tinggi. Jadi hanya sedikit orang yang melihat orang-orang dari 3 mayor biara-biara merosot. Apalagi yang layu sebenarnya beragama Buddha. Wendy Monroe mulai berpikir sedikit pada saat ini. Bagaimana melaporkan ini penting bagi Mario Monroe. Mungkin kita harus menemukan cara untuk menjaga keluarga Monroe dan Harvey York tetap di jarak tertentu. Meskipun Harvey York kuat, itu benar-benar terlalu berbahaya. Hal ini tidak sejalan dengan perilaku keluarga Monroe. Saya tidak tahu apakah saya dapat melihat pikiran Wendy Monroe saat ini. Harvey York pada saat ini melihat lalu lintas di luar jendela mobil dengan ringan dan berkata, "Nona Monroe, apakah Anda pikir hari ini saya tidak akan bersaing dengan Buddha? Anak Nu untuk manik hati ini. Apakah semuanya akan berakhir dengan damai? Kamu masih terlalu naif." Wendy Monroe tertegun sejenak dan berkata, "Tuan Muda York, apa maksudmu? Sejak saat aku membantu kakekmu memecahkan masalah pernapasan internal, saya sudah berdiri di sisi berlawanan dari kuil puncak awan. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan kuil puncak awan, tapi aku punya firasat, yaitu orang-orang di kuil puncak awan mungkin sudah lama lalu berencana untuk menelan keluarga Monroe Anda dalam satu gigitan. Apakah itu dari tindakan Rebecca Monroe? Atau dari saran Santiago Bauer untuk memberhentikan Tuan Monroe pada hari itu? Bahkan putra Buddha hari ini. Nu, bukankah mereka datang untukmu di awal?
dalam hal statusnya. Bahkan jika dia benar-benar menidurkanmu di menara spiritual. Bisakah keluarga Monroy dan kuil Top Cloud Anda hidup selamanya? Mungkin. Kamu akan menjadi hadiah untuk putra Buddha. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah Penatua Monroy mencintaimu atau tidak. Begitu hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan keluarga. Untuk keluarga Anda, banyak hal yang bisa dikorbankan. Kau seharusnya tahu lebih baik dariku tentang ini. Jadi, meskipun kamu sedang memikirkan apakah kamu ingin mempertahankan jarak dariku. Namun, jika Anda menjaga jarak dari saya sekarang, keluarga Monroy Anda akan tidak jauh dari kematian. Apa kau percaya itu? Tatapan Harvey York yang dalam ditarik dari jendela mobil, dan jatuh ke dalam Wendy Monroy. Wendy Monroy terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pikiran kecilnya akan benar-benar terlihat oleh Harvey York. Pada saat ini, di depan Harvey York, dia seperti bayi telanjang. Yang terpenting, analisis Harvey York bukannya tidak masuk akal. Kata-kata acuh tak acuh itu seperti tangan yang mendorong kabut, memungkinkan Wendy Monroy melihat beberapa fakta dengan jelas. Mampu mendapatkan perhatian Mario Monroy. Wendy Monroy tidak bodoh dalam hal semua. Pada saat ini, setelah dia perlahan tenang, dia berkata dengan lembut, "Itu menurut pendapat Anda, Tuan Muda York. Kuil Cloud Top. Apa yang kamu suka dari keluarga Monroy kita?" Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Saya tidak tahu tentang keluarga Monroy Anda. Saya tidak tahu apa yang ditentukan untuk didapatkan oleh kuil Puncak Awan. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya."